Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 7 A, B A dan B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kembali lagi hari ini mata pelajaran atau materinya yaitu tentang prakarya dan entrepreneur ya. Kemarin ada yang sempat bingung materinya entrepreneur atau prakarya ya. Untuk itu kita gabung ya, karena kita ada program entrepreneur dan tahfidz. Jadi entrepreneurnya masuk di materi prakarya ya, gitu. Oke, langsung saja untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang kerajinan dari bahan lunak ya. Kemarin sudah ada beberapa yang sudah kita bahas. Kita hari ini melanjutkan bahan lunak selanjutnya, yaitu dari kulit hewan ya. Bisa kulit domba, kulit kambing, kulit sapi, terus kulit kulit buaya mungkin sampai ya. Nah, karena apalagi kulit buaya sangat mahal sekali ya harganya. Nah, yang akan kita bahas yaitu hari ini kerajinan dari bahan lunak kulit ya. Nah, sudah ada di gambar ya. Ini gambarnya ada contoh yaitu jaket kulit ya. Kemudian juga ada ini kerajinan wayang ya, wayang kulit ya. Nah, ini ternyata kulit dari hewan ini banyak manfaatnya juga ya. Selain untuk fashion juga bisa dimanfaatkan atau dibuat untuk kerajinan wayang kulit. Nah, oke, lanjut. Nah, kemudian ini bahan lunak buatan ya. Jadi kemarin ada bahan lunak alami ya, termasuk wayang tadi atau kulit tadi ya. Terus kemudian ada tanah liat, kemarin juga ada serat dari gedebak pisang ya. Nah, hari ini kita akan membahas selanjutnya yaitu kerajinan dari bahan lunak buatan ya. Kemarin yang sudah kita bahas yaitu semacam ini ya, gipsum ya, atau gips. Nah, gips ini bisa dibuat, contohnya di sini adalah lukisan timbul ataupun lukisan 2 dimensi, dan kemudian ada karya 3 dimensi yaitu berbentuk patung ya. Ini contohnya atau hasil karyanya yang terbuat dari bahan gipsum atau termasuk dari bahan lunak buatan ya. Nah, bahan ini memang bahan dasarnya dari alam, cuman ada atau masih ada campur tangan manusia ya, ditambah dengan bahan-bahan kimia ya. Selanjutnya ini ada ini gipsum ya tadi ya. Nah, teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan gipsum itu ada 3, yaitu cetak atau casting, kemudian memahat ya atau carving, kemudian ada teknik modeling. Ya, 3 teknik ini yang dapat digunakan atau dilakukan untuk membuat kerajinan dari bahan gipsum ya. Kira-kira ada yang pernah melihat untuk bahan ini? Ya, ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, bahan ini biasanya kalau kalian di rumah mungkin atapnya sudah ada pelindungnya atau ternitnya. Nah, biasanya untuk sisi-sisi atau pinggirnya itu ada semacam ukiran ataupun motif. Nah, itu terbuat dari bahan gipsum ya. Kemudian mungkin di langit-langit tempat lampu ada hiasannya ya, warnanya putih ataupun diwarnai yang lain. Nah, itu biasanya terbuat dari bahan gipsum. Nah, itu contoh realnya. Nanti kalau ada yang belum pernah lihat. Nah, kemudian yang kedua, ini bahan lunak buatan yang selanjutnya adalah lilin. Ya, ini pasti sudah
familiar sekali ya untuk bahan lilin ya. Ada yang belum pernah melihat lilin? Ya saya kira semuanya sudah pernah melihat lah ya. Apalagi zaman sekarang ya, semuanya itu banyak yang kita miliki atau kita gunakan itu bahan-bahan yang sudah ada campur tangan manusia ya, termasuk lilin ya. Ini termasuk bahan lunak buatan ya. Di sini lilin bisa dibentuk menyerupai bunga teratai ini. Nah, ini kerajinan lilin. Nah, Ustadz nanti kalau dibakar nggak meleleh? Ya meleleh nanti ya. Nah, kemudian selanjutnya lilin yang berbentuk berlapis-lapis warna terlihat menarik ya, seperti kue lapis ya. Oke, nanti untuk contoh yang lain bisa kalian browsing atau bisa kalian cari di Google ya, banyak sekali. Kalian ketik saja kerajinan dari bahan lilin ya, pasti nanti akan muncul semuanya ya. Nah, ini yang terakhir yaitu untuk pengemasan. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang kerajinan pasti ada teknik pengemasan atau pengemasan. Karena kerajinan kalau tidak dikemas dengan baik ya satu, hasilnya nanti tidak akan menarik. Yang kedua, kerajinan tersebut nantinya untuk tingkat keamanannya nanti pengaruh juga ya. Karena sudah dibuat dengan baik, dengan rajin, dengan indah, tapi kok kemasannya nggak aman ya, nanti hasilnya nanti ya rusak lah nanti ya. Apalagi kalau sudah kerajinan yang sudah memiliki atau berstatus jual ya, bahkan sampai ekspor atau impor, yaitu pengemasan juga sangat penting sekali ya. Nah, di sini untuk pengemasan ya dapat dilakukan sesuai dengan jenis kerajinan atau jenis bahan tersebut ya. Contoh tadi ketika kita membuat kerajinan dari bahan gypsum ya, kemasannya juga harus yang aman ya. Contoh bisa dari kardus atau bisa dari kayu ya, bahkan karena gypsum itu mudah sekali patah ya ataupun rusak. Kemudian kalau bahannya lilin ya, bisa juga dari kardus atau kemasan yang bagus, ataupun bisa dari kemasan plastik ya, bungkus plastik itu sudah aman kalau untuk kemasan seperti itu. Terus kemudian kalau tanah liat ataupun keramik ya, itu biasanya juga pengemasannya harus aman ya, karena bahan atau kerajinan tersebut itu mudah sekali pecah ya. Bisa juga kemasannya itu dari peti, kemudian dari kalau ditumpuk-tumpuk dimuat di truk ataupun di mobil angkut, itu biasanya ditaruh atau dikasih jerami yang sisa dari pohon padi ya, jerami padi ya, biasanya dikasih itu, ditumpuk-tumpuknya itu ya. Untuk menghindari tadi pecah ataupun rusak ya ketika pengiriman atau ketika menatanya di situ ya. Nah, kemudian nanti ketika setelah tiba di toko biasanya dikemas lagi menggunakan kemasan plastik ataupun kertas ya, seperti goodie bag ya itu ya, atau paper bag biasanya seperti itu. Nah, itu termasuk teknik pengemasan juga ya. Nah, di dalam teknik pengemasan juga ini. Nah, ini di sini sudah ada beberapa contoh. Contoh di sini yaitu kerajinan tanah liat, itu misalkan beratnya sampai 10 kg ya. Terus ini sudah sudah mengarahnya ke industri ataupun dijual. Nah, ini nanti
kita belajar lebih dalam lagi ya kalau ini ya. Yang penting besok kita pertemuan berikutnya atau selanjutnya bisa untuk praktek dulu membuat kerajinan yang dari bahan lunak, baik yang buatan ataupun yang alami ya gitu. Terus kemudian kalau di teknik pengemasan itu satu tujuannya itu tadi ya menarik ataupun mempercantik hasil kerajinan dan menarik pelanggan. Kemudian yang kedua untuk keamanan ataupun safety ya. Jadi biar aman kerajinan kita ya. Kalau kena air, kena hujan ya, terus tadi jatuh dan pecah. Nah, itu tujuan dari pengemasan salah satunya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di sini kita materinya sudah selesai. Jadi nanti kita akan praktek ya, akan praktek membuat kerajinan dari bahan lunak ya, yang kemarin sudah kita bahas bersama. Ada tanah liat, kemudian ada pelepah ini gedebok pisang ya, terus kemudian ada kulit ya, dan tadi yang buatan ada gift atau gipsum, kemudian ada juga lilin ya. Ini bahan-bahan yang termasuk dari bahan lunak ya, baik alami ataupun buatan. Oke. Nah, ini kemarin untuk materinya ya. Nah, Ustadz kemarin yang dari bahan lunak buatan itu banyak sekali Ustadz. Ya, memang banyak, tapi yang akan kita bahas yaitu gips atau gipsum dan lilin ya. Sebenarnya nanti ada bubur kertas ya. Coba nanti Ustadz berikan materinya, Ustadz membuat materinya, karena ya bubur kertas termasuk tingkat kesulitannya sangat rendah ya. Dan insya Allah mudah dibuat kalau di rumah, apalagi bisa memanfaatkan kertas-kertas ataupun sampah-sampah kertas yang memang tidak ada manfaatnya. Bisa koran bekas ya, bisa buku-buku yang dulu mungkin sudah tidak terpakai, ataupun kertas-kertas yang lain yang ada di rumah kalian, biar nanti tidak menimbulkan sampah kertas juga ya. Terus kemudian, nah ini sudah selesai ya, bab 1. Nah, oke. Nah, silakan hari ini dipelajari materi yang sudah saya sampaikan. Nanti kita akan praktek minggu depan ya, untuk membuat salah satu kerajinan yang terbuat dari bahan lunak alami dulu ya. Nanti kalau sudah alami yang buatan. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan ataupun ada yang belum paham, silahkan nanti disertakan atau disampaikan di kolom komentar ya. Oke, di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.